Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Sambil menunggu event-event utama lainnya kawan, coba admin ingin selingi melihat permainan Dingliren lagi. Admin ini penasaran sehebat apa Dingliren waktu muda kawan. Dan tadi saya menemukan game yang bagus dari Dingliren saat dia berusia 18 tahun kawan. Waktu itu elonya 2547. Dan game ini yang saya ambil saat Dingliren bertanding di turnamen Hainan Danzo Grandmaster. Diikuti oleh 10 pemain waktu itu kawan, dan Dingliren menempati posisi ketiga, mendapatkan 5,5 poin dari 9 game yang dimainkan. Dan game yang akan kita ulas ini berhadapan dengan Jian Chao, seorang Grandmaster yang mempunyai elo standar di atas Dingliren waktu itu kawan. Langsung saja kita ke permainan. Dingliren pegang putih mengawali dengan pion D4, pion D5, pion C4, pion C6, Slav defense, kuda F3, kuda F6, kuda C3, dan pion D pukul pion C4. Kita temui variasi two knights attack atau variasi serangan dua kuda dari putih kawan dalam permainan Slav defense. Dan tentu saja pion A4 kawan menghentikan potensi pion B5 untuk perkuat petak C4. Gajah F5 pilihan utama kawan, dan pilihan utama pada posisi ini bagi putih adalah pion E3 kawan untuk perkuat pion pusat ataupun juga membuka diagonal akses gajah untuk rebut kembali pion C4 ini. Tapi Dingliren memilih dengan kudanya ke petak E5, ingin ambil pion ini dengan kuda. Selanjutnya adalah pion E6 untuk segera mengeluarkan gajah, rokade di langkah berikutnya, pasti seperti itu. Pion F3 kawan, pilihan terbaik pada posisi ini menurut engine komputer untuk mendapatkan kontrol petak pusat dengan pion-pion nanti. Di sini gajah B4 mengepin kuda, dan selanjutnya kuda ambil pion C4 lanjut Dingliren, hitam rokade, dan Dingliren melangkah raja ke F2. Tanda kuning, tanda tidak akurat ini sementara kalian abaikan kawan. Menurut Stockfish 15, langkah raja ke F2 ini merupakan langkah terkuat untuk menghindari pimpinan, dan berikutnya bisa memainkan pion E4 kawan. Kalau kalian langsung memainkan pion E4 di sini, jawaban hitam yaitu pengorbanan kuda ambil pion ini kawan. Diambil balik oleh pion F, dan selanjutnya menteri akan keluar ke peta H4 skak. Kalau kalian blokade dengan pion, tentu pion ini akan jatuh kawan skak, dan lihat benteng ini juga akan jatuh di langkah berikutnya. Oleh karena itulah kawan, pada posisi ini Dingliren memilih dengan rajanya langsung bergerak ke F2, pilihan terbaik sebetulnya. Terkadang chess.com tanda-tanda seperti ini juga cukup membingungkan kawan. Kalau menurut daftar rekomendasinya merupakan salah satu langkah terbaik, tapi kok ada tanda kuningnya, admin juga merasa aneh, kadang merasa bingung juga. Di sini pion C5 ini juga kalian abaikan terlebih dahulu, langkah bagus juga dari Stockfish 15, dan barulah pion E4. Gajah ambil kuda C3, pilihan terbaik kawan pada posisi ini, sementara kalian abaikan juga. Ataupun pada posisi ini kalau kalian ingin melangkah selain untuk bertukar, juga bagus dengan gajah ini mundur ke petak G6, gajah sikat kuda. Dan di sini diambil balik oleh pion B. Selanjutnya gajah ambil pion E4. Pilihan terbaik kawan dari hitam yaitu mengorbankan perwira untuk mendapatkan kompensasi beberapa pionnya Dingliren. Coba lihat kawan. Di sini Dingliren kehilangan 3 pion dari dia menerima pengorbanan perwira hitam tadi. Kuda ambil pion C3 ancam menteri. Menteri bergeser ke petak E1. Selanjutnya pion C pukul pion D4. Dingliren kehilangan banyak pion di langkah ke-14 ini kawan, padahal tahap pembukaannya belum selesai. Tapi menurut pandangan engine posisi putih masih baik-baik saja, walaupun dia kehilangan 4 pion kawan dari atau kompensasi yang didapat oleh hitam dari pengorbanan gajah tadi mendapatkan 4 pion. Permainan berlanjut. Gajah A3 serang benteng, dan di sini dilepas kawan benteng oleh hitam, memilih pengembangan kuda C6. Kalian juga bisa menggeser benteng ini kawan untuk menyelamatkan diri dari tekan gajah gelap. Kemungkinan putih akan bermain dengan pion H4 untuk segera mengeluarkan bentengnya. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi memilih pengembangan kuda C6 terlebih dahulu, dan Dingliren langsung sikat benteng F8, diambil balik oleh menteri, agar menteri ini berada pada petak gelap jika ingin melakukan pergerakan ke petak-petak gelap nanti kawan. Kalau kalian ambil dengan raja, ide putih sama kawan, segera bermain dengan pion H4 untuk mengeluarkan benteng. Pion H4 langsung tetap dimainkan oleh Dingliren, ingin mengeluarkan benteng, dan selanjutnya menteri keluar ke petak C5. Sementara kalian abaikan dulu kawan, admin juga bingung dengan analisis dari Stockfish ini. Terkadang enak menggunakan apa kawan?
Lichess untuk menganalisis, langkahnya lebih presisi ketimbang analisisnya dari chess.com walaupun menggunakan Stockfish 15 kawan. Pada posisi ini tadi selain menteri ke petak C5, kalian juga bisa bermain dengan pion E5 kawan untuk perkuat posisi pion kalian. Tapi menteri ke petak C5, kuda D2 menghindari tekanan dari menteri kawan dan mencoba manuver mungkin nanti untuk menantang pertukaran kuda. Di sini kuda ke B4 dilanjut dengan langkah menteri ke petak F2 untuk menghindari garbuan kawan dari kuda tadi dan mencoba pressure pion di sini. Benteng D8 perkuat posisi pionnya dan benteng H3. Kuda mundur ke pusat ke D5 kawan berkoneksi dengan kudanya memperkuat posisi kuda dan di sini benteng digeser memberikan tekanan bagi pion. Di backup dengan pion E5. Di benteng E1 coba tekan pion ini dan di sini menteri bergeser mundur ke C7 lindungi pionnya dan dilanjut dengan langkah kuda ke E4 menantang pertukaran. Tapi dia melepaskan pion kawan di sini dan diambil oleh hitam. Kuda ambil pion A4. Ding Liren sudah kehilangan 5 pion kawan. Ding Liren hanya mempunyai 2 pion sedangkan hitam masih mempunyai 7 pion. Coba bayangkan di sini. Tapi Ding Liren masih unggul 1 perwira. Stockfish pun menyatakan posisi putih sedikit lebih unggul kawan. Permainan berlanjut. Benteng G3. Menyerang pion ini mencoba melakukan aksi di petak F6 kawan. Dan di sini Stockfish menyarankan menteri ini bergeser ke petak E7 atau kuda ini kembali ke petak J3 kawan. Memilih dengan langkah kuda ke F4. Nah, kalau yang ini bisa jadi langkah ini kurang presisi kawan, kurang kuat. Ya, ancamannya jelas nanti kalau ada kesempatan, kalau tidak ada gajah, mencoba garbu kawan ataupun blokade lajur F ini. Tidak memberikan kesempatan kuda ini coba lompat ke petak F6. Tapi kuda tetap lompat ke F6. Kalau Stockfish pada posisi seperti ini kawan lebih menyukai benteng ini bergeser ke A3 terlebih dahulu. Tapi Ding Liren memilih langkah kuda F6. Raja bergeser ke H8 untuk melindungi pionnya kawan. Kalau bergeser ke petak F8 tentu pion yang di sini jatuh bergeser ke petak H8. Nah, kita sekarang di langkah ke-25. Kita coba tebak-tebakan lagi. Admin coba tawarkan pada kalian langkah terbaik apa bagi putih di posisi ini yang ditemukan oleh Ding Liren. Silahkan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan ide terbaik dari Ding Liren di langkah berikutnya kawan. Oke, apakah sudah ketemu? Langkah terbaik menurut engine kuda ini ke petak E4 kawan. Tapi Ding Liren memilih kudanya ke petak E8 membuat langkah pengorbanan kuda. Kalau tidak diterima, menteri dalam ancaman, pion ini juga dalam ancaman dan diterima oleh hitam kawan. Kalau Stockfish menyarankan menteri ini bergeser ke petak E7, tapi pion G7 akan jatuh dan benteng menerima pengorbanan kuda. Ide berikutnya dari Ding Liren adalah sikat kuda, mengorbankan menteri sikat kuda F4. Tentu jika diterima, benteng di belakang tewas dan langsung skakmat. Tentu tidak diterima kawan, memilih dengan langkah benteng naik ke petak E7 berkoneksi dengan menterinya, barulah ambil menteri ini. Tentu saja menteri bergeser kawan ke petak G4, ancaman skakmat, pion F6 dimainkan, membuka akses bagi benteng menjaga petak G7 dan memperkuat rantai pionnya. Sementara Ding Liren masih minus kawan jumlah pionnya dan berlanjut dengan langkah benteng bergeser ke A3. Menteri perkuat kudanya ke C6 dan mencoba menyerang petak G2 ini, tapi posisi raja ini sangat kuat kawan, masih cukup nyaman. Di sini benteng A1, coba tekan kuda mundur dan satu persatu pion hitam jatuh di tangan Ding Liren. Benteng ambil pion A7. Pion E4 mulai didorong kawan, mencoba beraksi dengan 2 pion bebasnya. Di sini menteri bergerak ke H5, mencoba mendapatkan atau kontrol petak E8 untuk ancaman di sini kawan, ataupun juga gajah siap bergerak ke petak B5 dan dijawab dengan langkah pion H6 memberikan ruang bagi raja, dihadang oleh menteri G6 oleh Ding Liren. Dan menteri langsung mundur kawan, kalau tidak mundur bahaya di sini ada skak disikat oleh kuda, diambil balik oleh benteng. Skak di sini bisa ancamannya serius kawan, diblokade oleh benteng, sikat oleh benteng, sikat menteri dan hitam akan kehilangan menteri. Oleh karena itu menteri langsung mundur ke C8. Selanjutnya benteng digeser ke E1, coba tekan pion di sini. Menteri kembali ke C6. Tadi Stockfish lebih menyukai menteri ini bergerak ke petak C2 kawan untuk melindungi pion dan mendapatkan baris kedua.
tapi memilih menterinya cukup ke petak C6. Raja bergeser ke H1 untuk menghindari petak-petak gelap yang mungkin akan dibuka oleh hitam kawan. Dan di sini pion D3 membuat langkah pengorbanan pion, bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik pada posisi ini raja bergeser ke petak G8 tapi memilih pengorbanan pion dan diterima oleh Ding Liren. Jika pion ambil gajah tentu benteng di belakang tewas. Menteri bergerak ke petak C3 mengejar gajah kawan. Di sini dilepas oleh Ding Liren memilih bentengnya turun ke petak A1. Dan jika di sini menteri ambil gajah kawan, maka berikutnya ada benteng AD1 kawan. Ancamannya di sini. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Jadi hitam menolak tidak ambil gajah, memilih dengan langkah pion F5. Setelah menteri ambil pion F5 di sini kawan, hitam menyerah. Langkah-langkah ciamik dari Ding Liren kawan membuat langkah-langkah pengorbanan pion yang begitu banyak. Dengan keunggulan pion yang sangat masif, ternyata hitam tidak mampu mempertahankan pion-pionnya kawan. Ancamannya jelas untuk sementara waktu kawan, pion ini bisa jatuh, benteng ini juga bisa jatuh. Terserah kalian melangkah, mungkin menteri ke petak F6 di sini. Ya, gajah ambil saja pion yang di sini. Dan nanti pertukaran menteri diambil balik oleh gajah. Tetap kawan, putih dalam posisi menang. Masih unggul satu benteng dan selisih pionnya hanya satu pion saja. Terserah kalau kalian ingin melanjutkan langkah apa kawan. Pada posisi langkah terbaiknya bagi hitam sudah tidak mungkin lagi kawan. Oke, itulah kawan permainan dari Ding Liren waktu berusia 18 tahun bertanding di turnamen Hainan Danzu Grandmaster. Dan jika kita menganalisanya menggunakan Stockfish kawan, keakuratan permainan Ding Liren waktu itu sebesar 96%. Oke, semoga permainan dari Ding Liren tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.